Sebenarnya pertanyaan ini, bagaimana desain implementasi kebijakan pengawasan ketenagakerjaan dalam memastikan prosesnya, termasuk pemanggilan, kehadiran, ketegasan, terus mekanisme koreksi kebijakan dalam praktek, termasuk penundaan dan pemeriksaan yang bersifat administratif. Sebenarnya pertanyaan ini, Pak Khairi, lebih cocok diarahkan kepada teman-teman kita di Dinas Tenaga Kerja atau di Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya mungkin ke Dirjen Pengawasan barangkali. Ya, kalau kami di sini di DHM akan susah menjawab ini. Kenapa? Karena kami bukan perwakilan atau agen dari pemerintah, bukan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, bukan representasi dari Dinas Tenaga Kerja. Ya, DHM Partners adalah adalah lembaga konsultan yang bergerak di bidang HR, khususnya masalah hubungan industrial. Ya, dan ini juga nih sebenarnya Pak Khairi yang perlu diluruskan. Berulang kali saya sampaikan di sosmed, di kelas-kelas, terutama yang online. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang berpikir bahwa DHM Partners itu adalah semacam perwakilan atau agen pemerintah. Sehingga nih, banyak nih Pak, yang japri ke admin, izin lapor Pak, kami dari perusahaan, karyawan dari perusahaan ini di Sulawesi mana, tidak dibayar lembur, mohon segera lakukan sidak, dan sebagainya gitu. Jadi ini saya pikir yang perlu diluruskan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa membantu menyampaikan bahwa atau memahami bahwa DHM ini bukan agen perwakilan dari pemerintah, ya, dari Disnaker atau dari Kementerian Tenaga Kerja atau dari Pemda, bukan, ya. Kami adalah lembaga tersendiri yang konsultan yang fokus kepada masalah hubungan industrial atau ketenaga kerjaan, ya. Sehingga pertanyaan ini sebenarnya lebih cocok diberikan kepada teman-teman di Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Kalau nanti ada kadisnakernya, itu mereka yang menjawab. Kalau ada menterinya, biar Pak Menteri atau Dirjennya yang menjawab. Tapi secara umum, kalau ditanya ke saya, desain dan implementasinya harus didasarkan kepada nilai-nilai integritas yang tinggi. Berangkatnya harus dari sana. Jadi memastikan bahwa segala potensi kolusi, potensi kesepakatan jahat, kesepakatan kotor, kesepakatan curang yang mungkin terjadi di lapangan melibatkan petugas dengan si oknum perusahaan, itu bisa dihilangkan. Ya, berangkatnya dari sana. Juga memastikan bagaimana tingkat integritas dari petugas ketenagakerjaan atau petugas pengawas ketenagakerjaan ini menjadi tinggi. Itu yang penting, ya. Termasuk fungsi pengawasan nih. Mengawasi petugas pengawas itu penting juga. Bukan cuma petugasnya yang mengawasi perusahaan, tapi si petugas pengawas tadi harus diawasi juga, ya. Sehingga tidak terjadi tadi ini pemeriksaan-pemeriksaan yang hanya bersifat administratif, ya, petugas aparatur yang tidak tegas, yang kayak gitu. Nah, jadi berangkat terus dari sana, ya. Baru nanti dibuatkan tuh desain implementasinya gimana, prosedurnya dan sebagainya, ya. Tentu lebih detail Bapak Ibu bisa menanyakan ini kepada teman-teman di kementerian, Pak Menterinya, Pak Waminnya, Pak Dirjennya, ya, atau Kepala Disnaker setempat, silakan dalam event-event tertentu. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih.